Dimana aku nggak masuk tim OSN, kayak even nggak masuk tim seleksinya. Nah, Halo sobat Sensasi. Dari meja merah kita semua waktunya ceria. Cerita inspiratif with Tatian Jaya. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper spesial dan juga inspiratif, yaitu Kak Erlina Anggraini. halo semuanya, aku Erlina, aku juga kakak kalian dari angkatan 38. Salam kenal semuanya. Oh Kak, gimana kabarnya nih? Dengar-dengar Kak Erlina baru pulang ke Indonesia, betul? Iya bener banget, baru sebulan nih. Oh. Setelah kita publikasikan Kak Erlina sebagai bintang tamu di podcast ceria ini di chapter pertama, benar-benar respon dari sobat-sobat Semasasi itu excited banget akan kedatangan kakak sebagai bintang tamu. Nah, kebanyakan pertanyaan dari sobat Semasasi ini merujuk ke bagaimana sih tips belajar dari Kak Erlina. Oke, the tips belajar dari aku adalah belajarlah ketika kamu mau belajar. Karena satu, kamu punya motivasi itu nggak datang setiap waktu, dan untuk memunculkan motivasi itu juga kadang sulit ya. Dan juga lebih baik sih konsisten menurut aku. Kayak kalau kalian punya motivasi, punya konsistensi, itu kayak semua masalah di SMA menurutku udah teratasi gitu. Dan untuk teknik belajarnya aku nggak punya teknik yang macem-macem banget, cuma kayak baca apa yang ada di bukunya, kalau bisa dirangkum buat catatan sendiri, atau mungkin sharing sama temen, jangan pelit-pelit gitu, dan juga ya selesain soal yang ada di buku aja. Dan menurutku untuk SMA itu cukup sih. Nah, kalau kayak gitu bagaimana sih Kak bagi waktu di antara kegiatan akademik dan non-akademik tanpa mengorbankan salah satunya? Kan seperti yang kita tahu nih, Kak Erlina merupakan seorang yang aktif baik di organisasi dan juga kegiatan akademik maupun non-akademik lainnya. Oke, sebenarnya bagi waktunya adalah nggak setiap hari seimbang. Jadi mungkin ada, kalau di OSIS lagi sibuk, mungkin pelajarannya agak nggak terlalu diurusin. Kalau lagi sibuk OSN, kita juga di-spend, nggak di kelas gitu kan. Dan sebenarnya kayak kita harus tahu prioritas kita saat itu yang mana sih. Kayak misalkan saat ini kamu lagi diberi tanggung jawab oleh sekolah untuk OSN, untuk FLS 2N, kamu fokusin di situ. Tapi nggak ninggalin yang lain gitu. Cuma lebih fokus aja. Dan dengan itu semuanya bakalan maksimal menurutku, dan kayak nggak bohong juga kita nggak bisa fokus di banyak hal di saat yang bersamaan. Itu sih menurut aku. Kalau Kak Erlina bisa mengulang waktu saat Kak Erlina masih SMA, apa yang akan Kak Erlina lakukan atau apa yang ingin Kak Erlina ubah? Untuk yang diubah, mungkin karena SMA aku cuma 1,5 tahun offline-nya, dan setengah tahunnya itu COVID, dan most of the time juga di-spend di OSN, tim OSN SMA. Jadi mungkin lebih banyak waktu buat di kelas, kayak maksimalin waktu-waktu di kelas sama teman-teman gitu. Dan kemarin ada event CFS juga kan, dari angkatan 38-39. Motivasiku gabung itu sebenarnya untuk apa? Untuk reconnect dengan teman-temanku. Jadi walaupun tetap ada kesempatan, tapi kalau bisa maksimalin waktu kalian. Karena dari situ juga kita di-sharing. Karena pengetahuan gak datang dari sosmed, dari internet, dari orang-orang yang kita anggap keren semua. Tapi kayak dari teman-teman kita, bahkan itu lebih ngena aja kalau info dari teman-teman kita sih. Ya, seperti itu Pak. Nah, ini kan sekarang banyak kelas 12 yang akan lulus nih Kak jadi alumni. Jadi banyak siswa yang punya mimpi besar, tapi takut memulai karena kurang mampu ataupun kurang informasi. Apa pesan dan saran dari kakak sendiri untuk mereka yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri seperti Kak Erlina? Oke, pertama di luar negeri research dulu apa yang bagus unitnya, apa yang kalian minat. Jadi step pertama adalah ketahui
diri kalian dulu, bener nggak sih? Betul. Nah, kalau kalian udah tahu diri kalian sendiri, apakah kalian akan mampu nih beradaptasi? Apakah kalian siap nih pulangnya jarang gitu? Atau setelah itu jurusan kalian sama sih seperti PTN juga, ketahui apa yang kalian mau, apa yang kalian suka, apa yang kalian kira akan mampu dilakukan, dan keduanya adalah cari informasi sebanyak mungkin. Karena kalau di luar negeri beda negara beda sistem nih guys. Jadi cari tahu apa yang dibutuhin untuk daftar. Nah, misal kalian mau ke Australia atau ke Amerika, itu biasanya tes Inggris, bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL. Untuk belajarnya juga banyak di internet, atau kalau mau reach out ke aku juga boleh banget, tinggal DM aja. Terus untuk misal kayak mau ke Jepang, mau ke Cina, gitu kan perlu bahasa. Mau ke Eropa juga ada bahasa tambahan, dan menurutku persiapannya tuh nggak sebentar untuk belajar bahasa. Dan setelah itu carilah pendanaan gitu. Atau pendanaan ini bisa di step pertama sebenarnya kalau di case aku. Kalau misalnya untuk studi lanjut ke luar negeri, itu apa website atau media informasi yang Kak Erina gunakan saat mencari informasi ke luar negeri? Oke, karena aku dulu ke Bali di kelas 11 semester 2, dan di situ aku cukup beruntung diberi privilege untuk bareng sama teman-temanku yang mau ke luar negeri juga nih. Dan di situ juga ada mentor, ada banyak orang. Jadi aku cukup beruntung sebenarnya. Tapi untuk kalian bisa cari tahu di Scooters kalau kalian ada Instagram, atau di websitenya Times Higher Education, itu kayak rankingnya dan kayak univ mana yang bagus nih untuk jurusan ini gitu. Dan bisa pakai QS World juga, atau bisa langsung kalau kalian udah tahu nih aku minat ke univ ini, aku minat ke univ itu, bisa langsung cek di website univnya. Itu lebih valid menurutku. Jadi dulu nih waktu SMA kakak pernah merasa ragu, minder, atau bahkan hampir menyerah karena merasa berasal dari sekolah daerah atau merasa bukan siapa-siapa? Jika pernah, apa mau yang membuat kakak tetap bertahan dan percaya pada diri sendiri? Ini mungkin case-nya waktu aku udah di Bali atau masih di SMA nih? Masih di SMA aja. Mungkin di SMA itu ada cerita di mana aku nggak masuk tim OSN. Kayak even nggak masuk tim seleksinya. Nah, itu mungkin cukup unik. Dan ada kesalahan teknis nilai raporku. Tapi untungnya Allah masih kasih kesempatan nih buat gabung, dan aku gabung di tim informatika. Dan gabungnya tuh karena ada yang mengundurkan diri, dan inilah keajaiban. Inilah kesempatan dan keuntungan dari punya teman. Jadi temanku merekomendasikan aku waktu itu. Tapi aku tetap diseleksi lagi kok guys. Jadi kayak nggak cuma networknya doang. Nah, seperti itu sih. Terus kalau jatuh, jujur sedih sih, kayak minder. Kayak SD SMP masuk terus nih yang 3 orang, SMA 20 orang nggak masuk. Rasanya kayak wah gitu kan. Tapi kalau kalian udah mengatasi keminderan itu, kalian dapetin kesempatan dari apa yang tadinya nggak dapet, itu bakal rasa berjuangnya untuk dapetinnya tuh beda. Dan kalau kalian agak minder sekarang, pasti ada titik balik di mana kalian, aku harus dapetin ini. Aku tadinya nggak dapet ini, dan kalau udah dapet tuh berjuangnya beda dengan yang tadinya dapet, menurutku. Kayak rasa ada mengejar dan beruntungnya tuh beda. Lalu, apa kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan oleh pelajar Indonesia saat apply ke luar negeri? Lalu bagaimana sih Kak cara untuk mengatasinya? Menurutku pelajar Indonesia tuh seringnya, aku nggak banyak tahu, cuma seringnya tuh melihat univ tuh dari ranking keseluruhan. Sedangkan seperti universitas di Indonesia juga, ada ranking prodi, ada ya segala macam yang nggak terselubung dalam general uni rankingnya gitu. Dan kalau misal kalian suka gitu, suka
di univ yang bagus. Kalau peringkatnya 1, 2, 3 sih, itu sangat bagus semua gitu loh. Tapi kalau yang udah peringkatnya ke bawah-bawah, ada spesialisasinya. Jadi kayak nggak yang rankingnya di atas, terus bagus untuk prodi yang mau kalian ambil. Nah, iya nih Kak. Jadi menurut pendapat Kak Erlina sendiri, gimana sih cara kita survive buat ngembangin diri dan ningkatin value diri kita sendiri? Survive, kita harus tahu dulu kita suka kemana. Tapi sejujurnya kadang di awal-awal, apalagi masa SMA tuh banyak bingungnya. Aku sendiri juga banyak bingungnya. Untuk ngembangin diri, kalian cari tahu dulu kalian suka orang yang kayak gimana. Kalau kalian suka orang kayak gimana, mungkin bisa lihat di sosial media, dimanapun, kalian bakal tahu, oh ini karirnya kayak gini. Aku kayaknya cocok sama yang orang-orang hebat ini. Mungkin bisa di engineering, mungkin bisa sebagai politikus, atau bisa juga sebagai wirausaha. Dan menurutku ini ada salah satu topik, yaitu role model. Kalau kalian tahu, aku pernah ditanya role modelmu siapa. Nah, itu kayak udah motivasi nih satu orang, dan aku selalu bingung untuk jawab itu. Karena untuk ngembangin value, aku punya banyak role model. Gitu. Jadi kayak, aku suka value di orang ini, aku akan tiru. Gitu. Aku suka value di orang ini, aku akan lakukan apa yang waktu itu lakukan. Gitu. Jadi, jangan takut kalau dibilang mungkin agak annoying gitu. Jadi coba aja dulu, mulai aja dulu, selesaiin dulu apa yang kamu mau, apa yang kamu mulai, dan kamu adalah orang yang paling tahu value yang akan kamu mau. Apakah kamu mau sebagai ambitious person, atau mau jadi humble person, atau kamu mau karirmu sebagai budak, sebagai korporat yang kerja di perusahaan besar, atau kamu mau entrepreneur dan memperkerjakan orang-orang. Value-nya bisa dibangun dari situ. Jadi kayak pasti sebagai siswa, orang-orang juga pasti tahu mana yang baik, mana yang salah. Dan itu berangkat dari kamu suka sama yang baik-baik ini, kamu tiru, kamu sadar ini baik juga nggak untuk aku gitu. Jadi value tuh, untuk meningkatkan value, jangan takut untuk ya mendapatkan value itu sendiri. Kayak mempunyai value itu sendiri untuk di dalam diri kita. Oke, jadi Kak Erlina ini merupakan siswa yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beasiswa Indonesia Maju ini benar-benar persaingannya itu betul-betul sengit. Itu bagaimana cara Kak Erlina bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ini, dan apa yang Kakak prioritaskan selama Kakak SMA untuk mendapatkan beasiswa ini? Oke, ini pertanyaan mungkin cukup banyak ditanyakan, dan untuk aku, jujur, aku dulu tuh nggak terlalu ambis yang mau beasiswa di luar negeri. Tapi kesempatan itu datang ketika aku siap. Nah, aku suka orang-orang yang vlog di luar negeri waktu SMP. Kayak aku suka nonton Jerome Pauline, aku suka nonton Leonardo Edwin. Walaupun at the end of the day aku nggak ke Jepang ataupun ke US, aku ke Australia, tapi mimpi itu ada. Dan kesempatannya tuh datang ketika aku lagi persiapan HUT nih malah. Nah, itu dari kesiswaan bilang ke aku, ini ada beasiswa dibuka. Nah, SMA Negeri 1 Sidoarjo itu sangat membuka peluang buat kita, beruntunglah kita. Dan di sekolah bersama teman-teman yang dari OSN. Waktu itu kayak kelas 11 tapi yang lolos kabupaten. Jadi waktu itu ada 4 orang. Dan mungkin aku agak diuntungkan karena aku anak informatika, jadi logikanya tuh dapat kayak, karena soalnya tuh memang soal seperti yang biasa anak informatika dapetin buat lomba gitu. Nah, setelah itu terus seleksi bahasa Inggris juga, dan untuk bahasa Inggrisku aku suka, karena aku suka nonton
ya nonton konsumsi emang konten-konten yang berbahasa Inggris, entah K-pop, entah vlogger, entah emang aku suka lagu-lagu yang dari barat, itu cukup oke dan masuk. Dan setelah itu mendapatkan ini kita seleksi. Karena menurutku aku memang diberi kesempatan oleh sekolah menurutku. Tapi untuk case dia sekarang mungkin nggak selalu datang kesempatan itu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa cari tahu di Instagram. Karena teman-temanku juga ada yang mungkin keterima BIM-nya tapi nggak bisa berangkat ke luar negeri karena nggak terima seleksi selanjutnya. Itu mereka bangun platform-platform di Instagram untuk sharing tentang beasiswa apa yang akhirnya mereka pakai. Ada yang ke India pakai beasiswa lain, ada yang ke Jepang pakai beasiswa lain. Dan sekarang tuh udah banyak banget informasinya. Dan biasanya kalau kalian mau persiapan beasiswa apalagi ke luar negeri, itu mulailah dari kelas 10, mulailah dari kelas 11. Karena persiapannya tuh nggak cepet. Dan persiapkan diri kalian, kayak selain kalian cari tahu tentang informasi-informasi ke luar negeri, persiapkan juga do the best di sekolah. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan, bukan apa yang saat itu kalian mau. Yang kalian tertarik, lakukanlah saat itu juga. Yang kalian mau, lakukanlah saat itu juga. Dan kalau kita udah mulai, mungkin aku nggak bilang mudah buat melanjutkan dan menyelesaikan, cuma at least kamu udah melangkah satu langkah lebih depan gitu loh dari diri kamu sebelumnya. Dan itu sih dari aku. Dan ya, I think that's all. Jadi Kak Erlina nih sekolah di luar negeri itu full beasiswa atau gimana Kak? Aku full beasiswa. Dan Jujur, dulu waktu belum dapat beasiswanya, aku nggak kepikiran nih, kayak it's not a real thing buat aku kuliah di luar negeri, gitu. Tapi setelah aku dapat, itu kesempatannya terbuka. Dan dulu aku justru udah dari SMP, dari SMA, aku udah lihat PTK, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi negeri. Aku bahkan udah beli buku-bukunya juga untuk persiapan. Bukan aku sih, temanku, kita sharing. Jadi kayak gitu, dan persiapkan diri kalian untuk semua kesempatan yang bisa gitu. Kayak boleh fokus, tapi buka kesempatan untuk yang lain juga. Dan menurutku it really work. Because ya, jack of all trades itu menurutku bagus karena ya kita bisa melakukan banyak hal. Kita nggak terpaku, walaupun fokus tuh baik, tapi untuk remaja punya sudut pandang yang banyak, mencoba banyak hal, itu menguntungkan kalian untuk ke depannya. Lalu setelah kakak diterima beasiswa dan kakak ternyata diterima oleh 5 kampus ternama di dunia, itu bagaimana sih perasaan kakak sendiri dan juga reaksi dari orang-orang sekitar? Oke. Mungkin kita cerita dari teman-teman deket dulu nih, teman-teman kelas, teman-teman angkatan. Mereka kasih selamat, mereka ikut senang, mereka kayak ya bercandaan kayak wih keren gitu. Terus mereka kasih selamat, dan untuk adik-adik kelas juga kayak tanya-tanya, banyak tanya gimana nih gitu. Tapi untuk aku sendiri, jujur aku banyak ketolak juga. Di univnya aku daftar banyak univ, aku daftar MIT, aku daftar Stanford, aku daftar UIUC, aku daftar, ini adalah salah satu ketolak univ yang sakit karena aku dari awal pengen ke NTU Singapura, tapi ketolak juga di NTU Singapura. Jadi antara seneng dan enggaknya tuh imbang di diri aku sendiri gitu. Dan itulah guys, kalian mungkin buat teman-teman cuma kayak orang-orang tuh lihat hasilnya aja. Nah, yang tahu dalamnya gimana itu juga kalian. Tapi perasaan bangga itu ada karena ini unexpected, dan menurutku
Aku jujur sangat bangga untuk bisa kuliah di luar karena mungkin angan-angan itu ada setelah aku diterima di beasiswanya. Berarti dari Kak Erlina itu kalau misalnya beasiswa Indonesia Maju itu bisa apply ke beberapa universitas yang ada ya? Iya, jadi kita dikasih list nih, kayak universities terbaik di dunia. Ada listnya, ada beberapa gitu. Dan kalian bisa milih mana yang bagus untuk kalian. Terus setelah itu, tapi setelah kalian diterima di banyak uni, kalian mengajukan lagi, ini loh aku keterima di sini ke lembaga beasiswanya. Terus beasiswanya itu kayak approve atau enggak nih. Approve atau enggak. Jadi kayak, misal aku terima di 5 uni tadi, aku kasih grade 1, aku mau ke USIT. Nah, alhamdulillah punya aku disetujui nih, aku mau ke University of Sydney. Tapi ada beberapa juga yang mereka kelempar gitu. Jadi kayak mungkin pilihan satu mereka kasih univ yang mereka diterima itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, mereka Puskesmas, lembaga beasiswanya itu nggak approve di pilihan satu yang siswanya mau atau pilihan 2-nya. Beberapa juga ada yang terima di pilihan 3-nya. Tapi menurutku untuk setiap lembaga mungkin ada sistemnya masing-masing ya. Kalau itu apa yang terjadi di aku aja. Dan let's see, kalian research dulu seperti biasa, cari tahu dulu. Dan setelah itu ya mungkin kalian tinggal ikuti sistemnya gimana. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kak Erina pilih University of Sydney itu daripada yang lain-lain nih? Oke, aku daftar banyak. Aku udah bilang aku daftar banyak. Aku pilih USIT di antara yang terterima adalah karena yang rankingnya mungkin paling baik. Dan banyak kayak culture-nya tuh alumni-alumni teman-teman kakak kelasku tuh banyak juga yang di situ. Yang dari lembaga beasiswa yang aku bilang. Dan mereka bilang, oke gitu loh. Jadi kayak, ini bagus nih kalau kalian di sini. Nggak yang gimana-gimana banget culture-nya gitu. Banyak, ini multicultural juga. Jadi banyak teman-teman dari mana-mana, dari Europe, dari US, dari Asia, banyak banget. Terus juga, of course, karena USIT bagus. Dia ranking 20 guys sekarang di dunia. 25 atau pokoknya itulah ya, 20 atau 25. Sebelumnya 18. Waktu aku daftar itu 18. Sekarang ke 20, 25. I mean, siapa sih yang gak mau gitu. Dan aku bangga aku di USIT. Lalu cara Kak Erlina untuk beradaptasi dengan pastinya ini lingkungannya baru, beda dari apalagi ini beda negara, bukan beda kota lagi. Itu apalagi dari bahasanya sudah beda banget, apalagi dari pronunciation-nya atau gimana, terus juga pergaulan maupun kebiasaan orang-orang yang ada di Australia. Aku jadi awal-awal seperti yang kamu bilang, pronunciation-nya tuh agak beda. Jadi di kayak 3 minggu pertama aku datang, itu aku nggak bisa kayak dengerin orang lagi ngomong kalau aku nggak berhadapan langsung. Karena walaupun aku udah belajar bahasa Inggris, belajar listening segala macam, cuma mostly yang aku dengerin itu adalah US accent. Like, Aussie accent tuh memang beda. Jadi kayak kadang didengerin tuh agak beda gitu loh, agak susah. Tapi setelah itu, dengan terbiasanya itu, kalian gak harus belajar di sebelumnya. Selama kalian terbuka untuk belajar di situ, I mean okay. Nah, untuk lingkungannya, menurutku aku orangnya cukup banyak ngomong. Dan aku suka ya ngajak ngomong orang. Dan jadi kayak dari situ banyak ya improve lah apanya gitu. Cara kita ngomong, cara kita ngedengerin. Sedangkan untuk culture-nya beda. Kayak aku kemarin di saat aku reconnect sambil CFS-an, aku tanya-tanya juga gimana teman-temanku yang di UNIF Indonesia. Dan beda banget.
Dan jujur, culture shock pasti ada. Kayak mungkin kalau aku karena aku muslim, di sana tuh kayak minum tuh legal. Kayak minuman tuh bukan hal yang weird buat dicobain. Jadi kadang kalau habis acara di uni, ayo hangout kita ke bar gitu. Dan kalau aku, mungkin aku ada batas diri sendiri walaupun boleh nih pasti ada nih minuman yang beralkohol. Cuma karena aku pakai kerudung, jadi rasanya kurang aja. Jadi ya ada di mana kalian tahu batas kalian masing-masing. Dan untuk pergaulan tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar menurutku. Tergantung kalian sukanya berkumpul sama yang siapa aja. Untuk menyesuaikan, untuk beradaptasi, apalagi sebagai yang lingkungannya beda banget, kalian harus open sih. Kita harus open karena kita datang di lingkungan baru. Kita nggak boleh terlalu kaku. Kita yang datang ke situ, kita yang menempatkan diri di antara mereka, ya kita yang harus beradaptasi. Nggak mudah, dan tetap coba aja. Mulai aja dulu kalau menurutku. Oke. Oke, kalau boleh tahu Kak Erina sendiri itu belajar bahasanya itu bagaimana, mulai dari kapan, dan juga apa sih rintangannya kan bagi kita pasti belajar bahasa asing yang bukan dari lahir kita menggunakan bahasa tersebut itu pasti sulit sekali. Nah, aku aja di sana masih kayak kadang, hah gitu. Nah, biasanya kan tanya, what, sorry gitu. Aku masih ke bawah Indonya nih, hah gimana? Gitu. Kayak keceplosan sekali, 2 kali gitu. Untuk belajarnya, aku suka bahasa Inggris dari aku SD. Dulu tuh ada acara kayak lagu gitu di Net TV, aku suka nonton, namanya Breakout, dan itu kayak lagu yang dibahas sih lagu-lagu luar, jadi aku suka nge-translatein dulu. Dari situ mungkin banyak, ya dasarnya di situ lah ya, suka dulu. Aku juga waktu SD ada komik, kalau nggak salah series Aku Anak Soleh, itu 2 bahasa juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Terus ke SMP, cara belajar di SMP itu ada guru yang mewajibkan kita untuk mengartikan kata by kata ditulis. Aku di SMP 1, kata by kata ditulis pakai pulpen merah gitu. Itu sangat berguna. Jadi buat kalian yang mau mulai, jangan belajar grammar dulu. Belajarlah vocabulary dulu. Belajar dulu kata ini artinya apa. Dan walaupun kalian mungkin ada yang nggak tahu artinya and I, it's not a bad thing gitu loh. Karena kalian baru mulai. Jadi be annoying kalau baru mulai. Terus dari situ aku juga suka konten-konten luar. Mungkin kayak mungkin YouTuber Indo tapi yang bahasanya nggak kejaksel-jakselan. Kayak gitu, aku juga suka gitu. Terus waktu SMA udah mulai bisa nih, walaupun belum banyak, udah mulai oke gitu. Tapi terus masuk ke BIM, aku dikasih IELTS. Nah guys, kalau yang mau IELTS, kamu juga kalau mau belajar di Google tuh banyak banget di internet. Kalian tinggal search aja IELTS English Test chapter 1 gitu, pasti muncul semuanya. Dan aku juga belajarnya dari situ kebanyakan. Itu sebetulnya belajar untuk tes, cuma it works gitu buat banyak orang. Nah dari situ belajar konsisten. Kalau aku tadi bilang belajarlah ketika kalian mau, itu hot take banget kan. tapi kalau kalian belajar ketika kalian mau, itu pasti ada rasa kayak, aduh aku suka banget nih sama ini gitu. Aku enjoy belajar ini. Nah setelah itu, ini hal sulitnya nih, konsisten. Aku juga masih membangun hal itu sejujurnya, karena itu hal yang sulit menurutku untuk konsisten. Tapi ketika udah ada kemauan duluan, untuk konsisten tuh kayak nggak kesulit. Oke, kegiatan apa yang sedang Kakak lakukan di University of Sydney ini? Oke, jadi aku tahun pertama kemarin, aku masuk Februari.
Di semester pertama aku fokus dulu. Terus di semester kedua kayak aduh nih semester 1 dan apa-apa gitu. Aku ikut hackathon kemarin dan di first try kayak langsung juara. Oh ya. Sorry, langsung juara 1, dapat prize gitu. Terus aku coba ikut kayak society, aku ikut di Engineering International Student Association. Dan bedanya mungkin kalian masih SMA belum terlalu familiar. Cuma kalau kalian tahu himpunan mahasiswa di Indo itu sebenarnya mirip kayak gitu. Terus bedanya adalah kalau di Indo tuh kayak banyak orangnya, pengurusnya. Tapi kalau di Aussie tuh pengurusnya kayak aduh sedikit banget. Jadi kayak gitu. Jadi susah juga masuk. Terus aku belajar sih sejujurnya. Kayak susah guys engineering. Terus aku di Hima dan hackathon itu aku juga lagi mulai olahraga biar aku bisa masuk kayak enjoy buat di klub olahraga di sana. Aku coba lari, aku coba squash, aku coba bouldering. Jadi kayak aku coba semua hal, aku coba banyak hal. Nanti mana nih yang paling nyantol gitu. Nanti aku mau join di klub itu. Terus mungkin semester ini aku mau ikut ya klub yang lebih career based gitu, yang lebih kayak engineering. Tapi let's see apakah aku bakal keterima atau enggak. Doain ya guys. Nah, itu sih hal yang aku lakukan. Nah, kemarin juga ya CFS lah di Indo ya. Jadi dokumentasinya belum rilis guys, bisa ditunggu. Aku tim DDD-nya. Oke. Oke, menurut kakak dari beasiswa Indonesia Maju ini membantu sekali nggak untuk kakak survive di luar negeri? Itu sangat membantu karena aku jadi ada temen nih dari Indo yang background kita mirip-mirip, yang bahasa yang kita ucapin juga nggak jauh beda. Terus anak BIM itu biasanya sangat ambisius. Teman-temanku tuh sangat ambisius. Ya mereka udah medal dari SMA di nasional gitu kan. Mereka dari sekolah-sekolah kota yang kompetitif banget gitu. Dan dari situ kayak kebawa the way he talk, the way they do something, the way they act. Nah, justru dari BIM ini kayak aku tinggal bareng sama teman-teman BIMku, dan ketika aku pulang aku bisa cerita dengan bahasa ibuku. Jadi kadang capek juga ngomong bahasa Inggris kayak through the day, tapi ada mereka gitu. Jadi pulang aku bisa ngomong dengan bebas. Dan temen BIMku satu kamarku tuh ada yang kayak sharing. Aku dari sini loh, aku habis coffee catch up sama founder ini gitu. Aku habis di society ini, aku habis ngadarin konferensi ini. Jadi kayak aku bilang info yang kita dapetin dari temen tuh lebih ngena ke kita karena kita tahu background mereka tuh kurang lebih sama kita. Apa yang mereka lakuin tuh sama kayak kita. Mungkin kalau role model tadi kita masih ada excuse untuk bilang mereka kan gini karena mereka terlalu jauh. Tapi karena kalau yang kalian jadiin role model adalah orang-orang terdekat kita, itu bakal excuse-nya semakin dikit karena kalian tahu yang dilakukan mereka itu juga sama, apa kewajiban mereka juga sama dengan kewajiban kita. Jadi teman-teman BIM sangat memotivasi aku, juga jadi tempat yang nyaman buat aku. Jadi aku sangat terbantu sih untuk BIM ini. Terima kasih guys. Lalu rintangan yang Kak Erina hadapi saat kuliah di luar negeri, dan juga bagaimana cara Kak Erina untuk menghadapi itu, dan mungkin tips untuk anak-anak yang masih SMA, siswa-siswa SMA. Rintangan yang aku hadapi adalah perbedaan culture. Itu sangat ya mungkin nggak terlalu merintang, cuma itu satu challenge aja. Yang kedua adalah mungkin kesalahanku sendiri adalah aku nggak cari tahu dulu dari sebelum masuk kuliah kayak klub apa aja yang tersedia.
Jadi sesuai tadi aku bilang, aku agak telat masuknya setelah semester aku selesai. Buat kalian, buat teman-teman SMA, selain sudah sudah urusan kalian dengan pendaftaran, udah keterima itu beres, kalian cari tahu dulu hal-hal lain selain kalian masuk. Kayak ada apa aja klubnya, terus senior-seniornya di sana siapa aja. Connect dengan senior itu membantu banget. Terus setelah itu biar kalian nggak menyesal. Di semester pertama kalian mulai dulu aja. Jangan, mungkin nggak tahu ya, mungkin beda di Indo. Cuma dari semester 1 tuh lebih baik kalian beraniin diri buat daftar apa gitu. Nanti kalau semester 2-nya, mungkin kalau nggak keterima di semester 1 mesti ada semester 2. Tapi kalau semester 1-nya aja kan first try kita di semester 2 ya. Kita ada telat dari teman-teman yang mulai di semester 1. Dan aku jujur agak telat juga. Walaupun aku daftar satu klub di semester 1-ku dan aku nggak keterima. Jadi ya mulailah banyak gitu. Mulailah cari klub-klub yang kalian mau ikutin. Klub itu kayak apa ya namanya, UKM atau apa gitu kalau di Indo. Dan kalian cari tahu juga, mungkin kalau libur setelah pengumuman SNBT, SNPP itu bisa cari tahu matkulnya. Kalau bisa curi start kenapa enggak? Gitu. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih ya Kak Erina telah berkenan untuk hadir di podcast ceria ini. Jujur, selama video ini berjalan, selama podcast ini berjalan, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke Kak Erina itu terjawab bener-bener tuh. Sangat-sangat berguna ya Kak. Menutupi rasa penasaran kita. Nah, oke Sobat Semasasi, sekian segmen podcast ceria chapter 1 ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!